Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Supriyatna, kelas 3D, NPM saya 191063101115. Pengertian dari pendekatan, metode, model, dan strategi pembelajaran. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan pembelajaran instruksional ialah proses atau upaya yang dilakukan seseorang, misalnya guru, agar orang lain, dalam hal ini murid, melakukan belajar. Dalam arti, di satu sisi guru mengajarkan atau menyajikan materi, sedangkan murid belajar atau menyerap materi tersebut dalam situasi interaksi dan edukatif. Macam-macam pendekatan. Pendekatan lingkungan. Penggunaan pendekatan lingkungan berarti mengaitkan lingkungan dalam suatu proses belajar mengajar, seperti guru menjelaskan materi sambil memberikan contoh permasalahan yang dekat dengan lingkungan. Pendekatan inquiry. Melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inquiry berarti membelajarkan siswa untuk mengendalikan situasi yang dihadapi ketika berhubungan dengan dunia fisik. Seperti guru merencanakan situasi sehingga siswa didorong untuk menggunakan prosedur yang digunakan para ahli penelitian untuk mengenal masalah, mengajukan pertanyaan, mengemukakan langkah-langkah penelitian. Pendekatan proses. Pendekatan proses adalah suatu pendekatan pengajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses, seperti melakukan pengamatan, menafsirkan data, dan mengkomunikasikan hasil pengamatan. 2. Metode. Metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri siswa untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri metode yang baik. 1. Berpaduan metode dari segi tujuan, berpadunya metode dari segi materi pembelajaran. 2. Dapat mengantarkan siswa pada kemampuan praktis. 3. Dapat mengembangkan materi. 4. Memberikan keluasan pada siswa untuk menyatakan pendapat. 5. Mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan proses pembelajaran. Macam-macam metode. 1. Metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan penyajian materi melalui penjelasan lisan oleh seorang guru kepada siswa-siswinya. Metode ini hanya cocok digunakan untuk menyampaikan materi yang berkenaan dengan pengertian-pengertian atau konsep-konsep. 2. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Metode ini dimaksudkan untuk memotivasi berpikir dan membimbing siswa dalam mencapai kebenaran. 3. Metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara penyampaian pelajaran di mana guru bersama-sama siswa mencari jalan pemecahan atas persoalan yang dihadapi. Metode diskusi salah satunya cara mendidik yang berupaya memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih yang masing-masing mengajukan argumentasi untuk memperkuat pendapat. Metode kisah atau cerita. Al-Quran dan Al-Hadis hanya mendaksikan kisah untuk menyampaikan pesan-pesannya, seperti kisah para malaikat, para nabi, umat,
terkemuka pada zaman dahulu. Dalam kisah itu tersimpan nilai-nilai pedagogis religius yang memungkinkan siswa mampu meresapinya. 3. Model pembelajaran atau teaching models adalah suatu rancangan yang telah diprogram melalui media-media peraga dalam membantu untuk memvisualisasikan pesan yang terkandung di dalam untuk mencapai tujuan belajar sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Macam-macam model. Yang pertama, model informasi processing, tahapan pengolahan informasi. Model pengelolaan informasi ini secara umum dapat diterapkan pada sasaran belajar dari berbagai usia dalam mempelajari individu dan masyarakat. A. Model peningkatan kapasitas berpikir. Pengembangannya sebagai berikut. 1. Daya cipta akal siswa. 2. Berpikir kritis siswa. 3. Penilaian mandiri siswa. Dan jika pengembangan 4. Siswa emosional siswa, perasaan kemasyarakatan sebagai salah satu fenomena ranah rasa siswa. Model personal. Pengembangan pribadi pada umumnya berorientasi pada pengembangan pribadi siswa dengan lebih banyak memperhatikan kehidupan rasa terutama fungsi emosional. Model non-direktif bersifat bimbingan dan penyuluhan dalam mengaktifasi atau mengatasi kesulitan belajar siswa, juga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar siswa yang dianggap bermasalah. B. Model latihan kesadaran. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan seorang untuk mengeksplorasi diri dan kesadaran diri. C. Model sintetik. Model ini bertujuan untuk mengembangkan pribadi dalam kreativitas dan pemecahan masalah kreatif. Model sosial, hubungan masyarakat. Model sosial adalah rumpun model mengajar menitik keberatan pada proses interaksi antar individu yang terjadi dalam kelompok individu tersebut. Model role playing, bermain peran. Pada prinsipnya model mengajar bermain peran merupakan upaya pemecahan masalah khususnya yang bertalian dengan kehidupan sosial melalui peragaan tindakan. Proses pemecahan masalah tersebut dilakukan melalui tahap-tahap. 1. Identifikasi atau pengenalan masalah. 2. Uraian masalah. 3. Pemeran atau peragaan tindakan. 4. Diskusi dan evaluasi. Model behavioral, pengembangan perilaku. Rumpun model behavioral direkayasa atau sadar berdasarkan teori perilaku yang dihubungkan dengan proses belajar. Aktivitas mengajar menurut teori ini harus ditunjukkan pada timbulnya perilaku baru atau berubahnya perilaku siswa ke arah yang sejalan dengan harapan. A. Model mastery learning. Belajar tuntas merupakan pendekatan mengajar yang mengacu pada penelitian kriteria hasil belajar. Kriteria keberhasilan belajar ini meliputi 1. Pengetahuan, 2. Konsep, 3. Keterampilan, 4. Sikap dan nilai. Tahap-tahap kemajuan atau perkembangan hasil belajar tersebut dipantau dari ukur dengan cara yang berkesinambungan. 4. Strategi. Secara harfiah, kata strategi dapat diartikan sebagai seni melaksanakan stratagem, yakni di saat atau rencana. Banyak pandangan kata strategi dalam bahasa Inggris dan yang dianggap relevan dengan pembahasan ini ialah kata approach, pendekatan, dan kata produksi, tahapan kegiatan. Maka strategi mengajar didefinisikan sebagai sejumlah langkah yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Sebagai contoh, untuk memperoleh perhatian siswa yang sedang mengikuti uraian pembelajaran secara lisan, metode ceramah, guru dapat melakukan peragaan. Kesimpulan dari pembahasan makalah di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum.
Rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Ditinjau dari cara penyajian dan cara pengelolaannya, di pendekatan dan strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual, dan untuk mengimplementasikannya digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.